Saya pernah bilang, lah kayak ono banyu kadya ini warih kaya adek-adek ijo kang pinurung. Kang bakal mayungi satriya pinayungan saka jin setan datan rena. Sing ora kepayungan dadi cakra panggilinganmu bengki ter ora tau menep, ora tau wening. Amung atut rinutut jaman kincir, ya kan. Sabejo Kalau di Indonesia, khususnya di Jawa, adanya virus itu salah satu tanda bahwa Eyang Sabtu Palon sudah akan menagih janjinya. Ya. Bagaimana dengan kasus yang ada di luar negeri? Apakah itu juga merupakan efek dari Eyang Sabtu Palon, dan seberapa Eyang Sabtu Palon itu pengaruhnya ke luar negeri kalau memang COVID itu merupakan tanda yang Sabtu Palon lagi janji? Nah itu kan makanya kan istilahnya gini, sebenarnya kan Jawa ini sebagai pancar dunia ya, kan? Iya. Ya, itu ketika ada apa-apa di pancernya itu kan otomatis sangat berpengaruh pada lain gitu. Ibaratnya gini, analoginya mas, Iya. kita mandi dari air ya. Lah, sedangkan mandi minum dari air, sedangkan airnya itu mendapatkan kekeruhan atau mungkin ada masalah dengan sumber airnya yang kotor. Iya. Itu akan berpengaruh yang di bawahnya enggak? Kan itu analoginya seperti itu mas. Jadi kenapa Jawa ini sangat berpengaruh dengan terhadap dunia secara global, karena secara alamnya itu memang Jawa ini merupakan pusering jagat kan gitu. Puser itu kan kayak pusat gitu loh. Iya. Ya kayak gini, manusia kan punya puser ya, hewan punya puser, tumbuhan pun punya puser, air juga punya pusernya, dan sumber gitu kan. Angin juga punya pusernya, ya. Bahkan bumi ini juga ada pusarnya, ya dibilang pusatnya itu mas. Nah, Jawa ini merupakan kan gitu. Makanya kalau ada apa-apa di pusarnya pasti itu sangat berpengaruh pada yang lain. Makanya kan manusia itu pusarnya di udel ya ajaran ya Allah. Nah makanya kan karena ketika kita masih di kandungan seorang ibu kan kita makannya lewat pusarnya ini, ya mas. Nah itu, kan. Ada Jawa ari-ari kan, makanya kan adi ari-ari sedulur papat kali mau pancer kan. Kakang kawah adi ari-ari sedulur papat kali mau pancer. Lah itu kita pertama hidup itu bersumbernya kan dari sini, dari udel ya dewe. Kan awalnya kan belum terbentuk wujud, dari bentuk yang kayak gini kita melengkung itu di kandungan ibu, ya kan. Kan makanya yang juga nggak lewat mulut kan gitu. Kan makanya kita lewat ini. Apa? Dari unsur penciptaan itu secara mikronya kan gitu mas. Iya. Nah ya sama aja. Bumi ini seperti kelahiran kita waktu di kandungan seorang ibu, ya kan. Ketika kita lahir dari kandungan seorang ibu kan kita makannya lewat pusar ya. Ya sama aja bumi ini gitu. Kenapa harus dengan bencana sehingga membuat manusia akan habis, ya kan? Dan kenapa juga apa tuh kalau memang yang Sabtu Palon itu tujuannya untuk mengembalikan ajaran Jawa, ya kan. Nah, sekarang kalau kita flashback, kalau kita melihat histori dari semua bencana itu kan mayoritas kebanyakan kan ada di Jawa mas, ya kan. Di Gunung Semeru meletus, ya kan, bencana banjir dan lain sebagainya. Dan baru-baru ini ada banjir rob di Pantura, Pulau Jawa ya. Iya. Nah, kenapa harus orang Jawa sendiri yang menjadi korban?
Lah kan orang Jawa kan sudah banyak yang terkontaminasi, ya kan, sudah nggak murni gitu loh. Iya, betul. Mau diarani wong Jawa ilang Jawa nih, ya gitu. Kan orang yang masih ngugemi Jawa ini kan wis tinggal berapa persen aja dari penduduk Jawa ini. Halo Mas. Jadi walaupun dia orang Jawa, tapi kalau nggak mengugemi Jawinya, Jawoto, ya sudah kan gitu. Karena dampak itu bagian dari dampak kan gitu. Karena kenapa harus alam ini kan mengalami bencana ini kan ya ono kabeh kan ono sebab akibatnya. Semua itu ada sebab akibatnya toh Mas. Ya kan, karena siapa? Ya karena ulah manusia. Nah, kronologinya kan gini. Manusia membuat berbagai namanya bangunan, ya kan, infrastruktur, ya kan, kehidupan yang semakin modernisasi ini kemudian nah itu kan otomatis merusak alam kan gitu, ya kan. Belum nanti perusahaan-perusahaan, ya kan, dari pabrik-pabrik itu, terus banyak pohon ditebangi, terus kotoran-kotoran dari mungkin dari perusahaan ataupun dari masyarakat secara global itu juga membuat kotor, ya kan, dibuang ke sungai larinya ke laut kan gitu kan. Ya kan, banyak penebangan hutan, terus pohon-pohon ditebangi, sawah-sawah jadi bangunan, ya kan. Terus banyaknya faktor CO2 yang dari kendaraan itu, semakin banyak produksi kendaraan yang dibuat. Nah, itu semua karena apa? Karena manusia mempunyai keinginan yang tidak terbatas. Tidak membatasi keinginan itu, akhirnya muncul keinginan dunia ini yang akhirnya merusak alam itu sendiri. Makanya kemarin saya bilang, sumber dari segala penderitaan di kehidupan ini, masalah utamanya karena ada karsa, keinginan yang tidak terkendali, akhirnya menjadi keinginan yang liar, ya kan. Satu keinginan terpenuhi, punya keinginan lagi, ya. Keinginan satu terpenuhi, keinginan lagi, sampai terjadi secara global ini semua orang tidak ada pembatasnya tentang adanya keinginan kan gitu. Nah, sumber kehancuran ini itu ya diawali dari keinginan itu sendiri. Lah kalau hanya berkeinginan satu orang itu kan gak ada pengaruh di dunia ini, tapi yang punya keinginan itu hampir semua orang yang ada di dunia ini kan gitu. Sedangkan manusia kan istilahnya mayoritas yang mendominasi kehidupan yang ada di bumi ini kan, ya kan. Hewan juga enggak, hewan kan alami malah kan, dengan adanya tumbuhan alami, hewan alami juga gitu kan, mendirikan pabrik kan ya ora toh kan. Iya. Gitu. Nah, manusia itu karena diberikan akal dan budi, nah akalnya itu kan akhirnya menjadi okol kan gitu loh, gitu. Makanya kan dulu saya pernah bilang, lah kayak ono banyu kadya ini warih kaya adek-adek itu kang pinurung, kang bakal mayungi satria pinayungan saka jim setan datan rena, sing ora kepayungan dadi cakra panggilinganmu bengkiter, ora tau menep ora tau wening, amung atut rinutut zaman kincir, ya kan. Sak bejo-bejane wong lali isih sugih hayune kabejan wong kang eling lan waspada. Jadi kan amung nggugu karep kang melok kesusu keselak muluk, dalam arti hanya menuruti keinginan, ya kan, dengan ambisi, ya kan, untuk berusaha mendapatkan apapun yang ia inginkan. Akhirnya apa? Lupa, ya kan. Makanya saya bilang sak bejo-bejane wong lali isih sugih hayune kabejan wong kang eling lan waspada, ya kan. Jadi seberuntung-beruntungnya orang yang lupa, tetap lebih beruntung orang yang masih eling dan waspada kan gitu. Itu sudah menjadi jongko itu ya memang orang leluhur kita itu tahu ya sesuatu yang akan terjadi, istilahnya ngerti sadurunging pinarah kayak gitu loh. Jadi dengan kejadian-kejadian ini leluhur kita sudah bisa membaca isi esok ben besok ini bakal akan terjadi ini saya hitung nanti perkiraan 500 ini akan berdampak demikian rupa. Nah, itu namanya teka-teki dari olah pikir leluhur kita yang daya intelektualitasnya itu tinggi yang gitu, ya kan. Jadi bisa
kalau orang itu dibilang meramal, sebenarnya itu gak meramal, itu memang kecerdasan intelektual dari leluhur kita yang bisa memperhitungkan secara statistik, memperkirakan sesuatu ini dengan kejadian yang sekarang ini, memikirkan dampaknya, dan dampaknya itu akan berakibat apa, sampai dalam jangka sekian nanti akan terjadi apa, itu sudah bisa memperhitungkan dengan kecerdasan intelektual leluhur kita. Leluhur kita tuh sebenarnya dulu cerdas. Nah, cuman dari secara masyarakat umum kan dulu kan kecerdasan itu tidak semua orang dulu kan memiliki kecerdasan intelektual ya, hanya orang-orang tertentu. Mungkin biasanya kan dulu kan orang yang pinter-pinter itu orang yang masih ada kaitannya dengan kehidupan kerajaan kan gitu kan. Terus bagi masyarakat secara umum kan dulu lugu-lugu. Nah, kelemahannya orang Jawa itu kan lugu kan gitu. Nah, akhirnya mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya bukan dari Nusantara. Ya akhirnya membudidaya dengan budaya-budaya yang bukan dari negara kita, yang dibentuk datanglah agama itu Mas. Agama sebenarnya itu budaya, ya kan. Kalau misalnya Nasrani itu agama itu budayanya orang Eropa kan gitu. Islam itu budayanya orang Arab, nah kan gitu. Kejawen itu budayanya orang Jawa kan gitu loh Mas. Agama itu sebenarnya budaya kan gitu, tata cara gitu kan, namanya tata cara kan budaya. Nah kan itu budaya apa budidaya, sesuatu yang dikembangkan yang menjadi tatanan kehidupan oleh orang banyak kan gitu. Nah akhirnya budayanya orang Jawa pun akhirnya luntur, tertutupi oleh budaya-budaya yang bukan dari Jawa itu sendiri. Nah dengan adanya itu yang dengan terbentuknya Serat Sabdo Palon Nage Janji itu sudah diperkirakan dengan kejadian ini, dengan datangnya ini nanti akan berdampak seperti ini, dan dengan jangka sekian akan terjadi ini, itu sudah bisa memperhitungkan dengan kecerdasan intelektualnya. Nah gitu. Nah, makanya kan fungsinya kita mengolah pikir, mengolah rasa, mengolah karso itu sebenarnya untuk mencapai hal-hal yang sifatnya hal yang seperti